Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peminat kuliah subuh yang saya hormati, yang saya cintai. Kita meneruskan sekarang tafsir Al-Quran surat Al-Insyiqaq. Langit pecah, langit terbelah. Yang diturunkan di Mekah, yaitu surat ke-84 yang berayat 25 banyaknya. Kita telah sampai kemarin kepada ayat ke-19, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Akan kamu kenderai, akan kamu racak, akan kamu tunggangi susah demi susah dalam kehidupan. Tingkat demi tingkat yang ditempuh dalam kehidupan. Jalan yang manapun yang kita turuti, namun kesusahannya itu mesti ada. Di samping itu pun, umur kita sendiri pun menempuh tingkat demi tingkat. Kita kerja keras, berbuat baik, kerja keras, berbuat jahat juga, kerja keras. Tidak ada orang yang cuma duduk-duduk, ngongkang-ngongkang saja di atas kursi. Hidup yang seperti itu tidak juga enak. Hidup itu maunya berjuang. Walaupun dalam kesusahan, walaupun dalam kemudahan. Kalau demikian keadaannya, mana yang baik engkau susah di dalam menahan diri, daripada susah mengembalikan diri sesudah terlanjur kepada kejahatan, untuk menuruti cita-cita jalan yang baik. Seperti pepatah yang terkenal, menjaga kesehatan susah juga, tetapi mengobati sesudah kesehatan rusak lebih susah daripada menjaga kesehatan. Jadi sekarang datanglah ayat yang ke-20 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fama lahum la yu'minuna wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Kalau demikian keadaannya, mengapa tidak juga mereka mau percaya kepada Tuhan? Kalau kehidupan itu tingkat demi tingkat akan ditempuh. Ada orang calon penjahat, kemudian jadi penjahat besar. Kalau di Amerika kesudahannya nanti naik ke kursi listrik. Kalau di Perancis naik ke tiang goletin, dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peminat kuliah subuh yang saya hormati, yang saya cintai. Kita meneruskan sekarang tafsir Al-Quran surat Al-Insyiqaq. Langit pecah, langit terbelah. Yang diturunkan di Mekah, yaitu surat ke-84 yang berayat 25 banyaknya. Kita telah sampai kemarin kepada ayat ke-19, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tarkabunna tabaqan an tabaq.
akan kamu kenderai, akan kamu racak, akan kamu tunggangi susah demi susah dalam kehidupan. Tingkat demi tingkat yang ditempuh dalam kehidupan. Jalan yang manapun yang kita turuti, namun kesusahannya itu mesti ada. Di samping itu pun, umur kita sendiri pun menempuh tingkat demi tingkat. Kita kerja keras, berbuat baik, kerja keras, berbuat jahat juga, kerja keras. Tidak ada orang yang cuma duduk-duduk, ongkang-ongkang saja di atas kursi. Hidup yang seperti itu tidak juga enak. Hidup itu maunya berjuang. Walaupun dalam kesusahan, walaupun dalam kemudahan. Kalau demikian keadaannya, mana yang baik engkau susah di dalam menahan diri daripada susah mengembalikan diri sesudah terlanjur kepada kejahatan untuk menuruti cita-cita jalan yang baik. Seperti pepatah yang terkenal, menjaga kesehatan susah juga, tetapi mengobati sesudah kesehatan rusak lebih susah daripada menjaga kesehatan. Jadi sekarang datanglah ayat yang ke-20 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lahum la yu'minuna wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Kalau demikian keadaannya, mengapa tidak juga mereka mau percaya kepada Tuhan? Kalau kehidupan itu tingkat demi tingkat akan ditempuh. Ada orang calon penjahat, kemudian jadi penjahat besar. Kalau di Amerika kesudahannya nanti naik ke kursi listrik. Kalau di Perancis naik ke tiang goletin, dipotong lehernya dengan goletin. Kalau di Saudi Arabia dipotong leher dengan pedang. Itu tingkat terakhir dari berbuat jahat. Atau tingkat terakhir daripada orang yang cuma memperturutkan nafsu dari satu rumah jahat kepada rumah jahat. Akhirnya diserang oleh penyakit sipilis atau gunurhua. Atau dan bermacam-macam atau yang lain. Karena dunia ini cuma sekali kita datangi. Banyak daerah tempat lain yang kita lihat bahwa orang yang curang akhirnya susah. Orang yang jujur juga menemui tingkat hidup itu juga dengan susah. Tapi jiwanya tentram. Untuk mencapai jadi orang mukmin, untuk mencapai menjadi orang muttaqin, itu menghadapi percobaan-percobaan. Tetapi akhirnya jiwa itu ketika melepaskan akan berpisah dengan dunia ini. Akan cerai nyawa dengan badan. Jiwa senang. Terasa bahwa kita telah melakukan tugas. Mana yang baik di antara susah dalam kufur dengan susah dalam iman? Tanyakanlah dengan tenang. Banyak orang yang telah terlanjur memberi nasihat kepada orang yang belum terlanjur. Saya waktu masih kecil-kecil, di sekitar umur 10 tahun, saya daki lereng Gunung Merapi.
bersama-sama dengan kawan-kawan sama-sama nakal waktu kecil. Di satu lereng dari Gunung Merapi itu, lepas dari Paninjauan ke atas lagi ada satu tanah lapang datar. Di situ orang berjudi, orang berambung, orang macam-macam judi. Saya tidak tahu pasal situ tempat perjudian. Lalu orang di sana mengatakan, Buyung, jangan kau mendekat kemari. Engkau nanti seperti kami juga, payah merubahnya nanti. Teringat oleh saya. Padahal orang yang mengatakan itu orang pejudi. Pergi dari sini, pergilah. Jangan dekat-dekat kemari. Di situ nampak bahwa dalam kejahatan susah, dalam kebaikan susah. Dalam kebaikan susah yang meskipun dalam waktu hidup kita merasai juga nikmatnya karena kita dapat menahan diri. Itulah artinya menahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dapat menahan nafsu dari hawanya. Surga yang akan jadi tempat kita. Jadi famalahum la yu'min. Mengapa mereka tidak juga mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan kepada mereka itu Al-Quran, mereka tidak mau sujud, tidak mau tunduk, masuk dari telinga yang kanan, keluar dari telinga yang kiri, tak masuk ke dalam hati. Atau cuma tidak lalu di telinga kiri, telinga kanan, tersumbat karena fi udhunaihi waqra, seakan-akan di kedua telinganya itu ada sumbat, ada perok, ataupun mengulang-ulang di bibir, disebut orang lip service, penghapus-hapus bibir, atau sebagai pepatah orang tua-tua Melayu, menanam tebu di bibir, mulut manis, hati busuk. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka itu Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud, tidak mau menundukkan diri kepada Tuhan. Padahal isi Al-Qur'an itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi manusia dan penjelasan lagi daripada petunjuk. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim, akan mengeluarkan mereka daripada gelap gulita kepada terang benderang dengan izin Tuhan. Hidup kita itu seakan-akan belum ada arti sebelum petunjuk Al-Quran dimasukkan ke dalamnya. Di sini saudara-saudaraku yang terhormat, kata yasjudun, sujud, di dalam surat Al-Hajj diterangkan segala sesuatu, sampai bintang di langit, sampai langit sendiri, sampai air mengalir, sampai pohon di hutan, sampai apapun juga bersujud kepada Tuhan. Arti sujud itu tunduk, tidak dapat merubah, tidak berani merubah, tak kuat merubah apa yang ditentukan oleh Tuhan. Kita sendiri pun demikian, tidak dapat merubah. Tetapi mengapa kita tidak sujud pada kita ada akal? Sujud itu artinya tunduk, artinya menerima segala perintah, menghentikan segala larangan, karena kita yakin apa yang diturunkan oleh Tuhan itu tidak lain, tidak bukan hanyalah untuk kepentingan manusia juga, untuk kebahagiaan manusia juga. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang yang kafir itu selalu mendustakan. Mendustakan itu bukan saja dengan mulut. Ada yang mendustakan dengan perbuatan. Ada yang mendustakan dengan pembuktian.
Dia menganggukkan kepala, menyatakan setuju, tapi dalam pelaksanaan dia tidak mau melaksanakan. Apabila dikatakan orang kepadanya, engkau ini kafir, dia marah. Kalau ditanyai orang apa agamamu, dia menjawab agamaku Islam. Tapi dicarinya helah, dicarinya jalan keluar, ditakwilkannya, diartikannya lain apa yang diperintahkan Tuhan. Itu namanya pun mendustakan. Kadang-kadang di zaman sekarang banyak kejadian begitu. Ada yang mengatakan, ya, Al-Quran itu cuma laku untuk 14 abad yang telah lalu. 1396 tahun yang lalu. Sekarang kan dunia sudah berubah. Sekarang zaman teknik, sekarang zaman modern, zaman kemajuan. Kalau kita turutkan juga peraturan Tuhan itu, peraturan Quran yang cuma buat 1000 tahun yang telah lalu, 1400 tahun yang lalu itu, akhirnya kita tidak akan bisa bergerak. Mana yang berubah? Di sini dikacau balaukan orang. Antara yang mana yang berubah dengan mana yang tidak berubah. Saya bawa saudara-saudara sekarang sebentar berpikir secara filosofis untuk menguatkan tauhid. Yang dikatakan berubah-ubah itu makanya berubah sebab ada aturan yang tetap. Orang mengatakan sekarang ini bahwa sejak tahun 69 sudah timbul revolusi baru. Kalau tahun 45 revolusi atom, tenaga atom, maka dengan sampainya manusia ke bulan, itu juga satu perubahan lagi dalam kehidupan manusia. Coba kita berpikir, mengapa maka orang dapat sampai ke bulan? Karena ada diketahui orang satu peraturan yang tetap. Kalau berubah peraturan itu, dia tidak bisa jalan. Misalnya, ukuran perjalanan matahari. Berapa ribu kilometer dalam 1 sekon. Berapa perjalanan cahaya, berapa perjalanan suara. Itu diukur. Diketahui. Rahasia yang tak berubah. Buktinya, bagi kita yang mengerjakan sembahyang itu kelihatan. Misalnya, pagi-pagi fajar menyingsing di Jakarta pada waktu sekarang ini, waktu subuh masuk. Pukul 4:36 atau 37 menit pada tanggal 28 hari bulan Juni 1976. Itu tetap pada tiap-tiap 28 Juni tiap tahun, tetap matahari itu berjalan demikian rupa sehingga fajarnya itu 4:36. Itu tetap. Begitupun bulan ketika dia mengelilingi bumi. Ada ukurannya yang tetap. Bumi mengelilingi matahari. Ada ukurannya yang tetap. Sesudah diketahui orang aturan yang tetap itu, baru diperkalikan orang, dibuat orang Apollo atau satu kapsula besar, diukurnya kekuatannya. Berapa lama mau sampai di sana? Ini saya bikin misal untuk kita mengetahui bahwa segala perubahan itu bisa terjadi karena ada peraturan yang tetap. Apa yang akan didustakan kepada Allah? Balil ladzina kafaru yukadzibun. Misalnya, sekarang kalau di tanah Arab dulu orang Badui hidup di nomad, di padang pasir, beralaskan pasir saja, pakai khimah.
Sekarang orang Arab sudah maju, makannya sudah pakai sendok, pakai garpu. Itu kemajuan zaman modern. Tidak boleh lagi dengan tangan saja. Ya, tapi jangan lupa, yang lapar ingin makan karena lapar itu tetap. Ingin minum karena haus itu tetap. Di kampung saya, waktu saya masih kecil, 60 tahun yang telah lalu, andung saya disediakan tabung kopi daripada bambu. Ditutup di atasnya dengan pitula, semacam buah-buahan. Nanti cangkirnya itu tempurung yang diraut baik-baik. Tempurung itu ditembus tepinya, sudah dibelah dua, digantungkan talinya itu daun hijau, sampir, lalu ditaruhkan di tepi dinding. Nanti kan minum, diminum. Ya, sekarang sudah maju, kita sudah sampai pakai gelas, pakai termos, benar. Tetapi ada aturan yang tetap. Tiap-tiap haus minum, tiap-tiap lapar makan. Itu aturan tetap. Nah, sekarang sudah zaman kemajuan, kita pakai listrik, tidak perlu lagi yang benar. Tapi kalau gelap kita ambil terang. Dulunya dengan damar, dengan togo, dengan lampu dinding, dengan lampu tempel, sekarang dengan listrik. Tapi kalau gelap, tetap kita hendak mencari terang. Janganlah kita sampai mengacau balaukan. Dengan ilmu kita, sebagaimana kata orang berlayar ke Pulau Bakal, bawa seraut 2-3. Kalau kail panjang sejengkal, janganlah laut Anda diduga. Hendaknya bertambah maju ilmu pengetahuan kita, bertambah kita yakin kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu. Ketetapan Tuhan ialah berubah. Perubahan itulah yang ditetapkan di satu pihak. Di pihak yang lain ada banyak hal yang tidak berubah-ubah. Dan ada yang dirubah oleh manusia karena bergantung kepada hukum ketetapan. Itu saya peringatkan. Balil ladzina kafaru yukadzibun, tapi orang-orang yang kafir selalu mendustakan. Dia tak mau. Dia mau. Kata orang Jawa, mau. Tak mau. Akhirnya nanti menyesal. Bagaimana membongkar jiwa kita, akal murni kita yang ingin kepada hidupnya lebih sempurna. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah Ta'ala, Tuhan kita, mengetahui segala apa yang kita simpan dalam hati kita. Janganlah dengan Tuhan mau main sembunyi-sembunyian. Kadang-kadang para pendengar, para pencinta kuliah subuh yang terhormat, dipantulkan oleh Allah cahaya Allah, nur Allah ke dalam hati, ke dalam jiwa orang yang beriman, orang yang bertakwa. Lalu jiwa yang telah dipantuli oleh nur Allah itu menyinar dia sampai kepada matanya, sampai kepada gerak badannya, sehingga dia dapat mengetahui